Selamat malam, judul yang kami angkat di catatan demokrasi malam hari ini. Pertarungan hidup mati berebut kursi RI. Kita akan bahas lebih lengkap karena sekarang sedang bergulir yang namanya kampanye akbar. Bukan hanya sekedar mengenalkan calon presiden, tapi mereka juga berinteraksi dengan rakyat. Selain itu, ada satu kali lagi yang ditunggu oleh masyarakat, yakni debat pamungkas yang akan berlangsung pada tanggal 4 Februari besok. Kalian sudah punya penilaian? Apakah masyarakat sudah menggenggam siapa yang akan dipilih pada hari pencoblosan yang tinggal menghitung sekitar 14 hari lagi, Maria? Itu dia. Selain kita bahas debat, kita juga akan bahas di masa kampanye akbar ini mulai dari adanya munculnya salam 2 jari dari balik mobil kepresidenan hingga disambut dengan gerakan salam 4 jari di media sosial. Seperti apa respon dari setiap tim pemenangan dan juga dampaknya, kita bahas langsung di catatan demokrasi malam hari ini. Kami pun juga akan melibatkan para mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga tentunya dari Universitas Negeri Jakarta. Lebih meriah lagi, boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Karena mahasiswa Gen Z ini yang nanti pada 14 Februari kalian harus ke TPS nyoblos ya. Sudah punya pilihan? Banyak yang manggut, banyak juga yang geleng-geleng. Kita tunggu Kita bersama mantapkan Maria. malam hari ini, Andro. Kita mantapkan malam hari. Kita langsung menghadirkan ada Prabowo Subianto, Mego. Waduh. Pada kaget kan, Maria pada kaget kan. Langsung saja ada Bang Bestari Barus, jubir Timnas Anies Muhaimin. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam. Mikrofonnya boleh. Selamat malam. Nomor 1 selalu di hati. Aduh. Kampanye akbar bebas, Bang. Silakan berkampanye masing-masing ya. Ada Bang Syaga dan Nainggolan, jubir Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nyambut yang ini harus pakai tanjidor apa silang dulu nih? Ya, tergantung Ada menuju Bang- jalan mana. Nah itu dia, ada Bang Eriko Sotarduga, jubir Selamat TPN malam. Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh penonton TV One dimanapun berada. Mantap. Yang spanduknya banyak di Jakarta Selatan ya. Itu dia. Jadi kalau sekarang nanya jalan yang ada foto Bang Eriko, belok kiri gitu ya. Apakah yang Tanjidor atau pakai Elvis atau yang mana? Komplit desainnya ya. Kemudian kami juga menghadirkan bajunya ini yang selalu dipakai oleh pasangan 03. Boleh sambil ditunjukkan, Mas Eko bajunya Mas? Satset. Bordirnya satset, tastes. Mas Eko Kuntadi, pembina Ganjarian Spartan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada jubir TKN Prabowo Gibran, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mungkin ada gerakan Bang yang mau diperagakan? Gerakannya nomor 2. Sekali putaran. Kami juga menghadirkan Bang Habibur Rahman yang keliling terus di Jakarta Timur, jubir TKN Prabowo Gibran. Wakil rakyat Jakarta Timur. Mantap. Tapi malam hari ini nggak meriah kan Bang, soalnya baju tebal banget kami lihat Bang. Iya, supaya nggak kedinginan. Supaya nggak kedinginan. Kita langsung ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, Langsung main ya. langsung Bang. Sikat, Bang. Kami ingin responnya Bang. Ada atas nama John Muhammad kalau tidak salah. John John Muhammad. Ya. Ia menginisiasi gerakan yang namanya Salam 4 Jari. Pokoknya tidak pilih 2, mau 3, mau 1, pokoknya bukan 02. Asal bukan 02 bahasa dari John Muhammad ini. Ya. Tanggapannya dari paslon 02. Ya, itu merupakan kebebasan ya, bagian dari demokrasi. Kalau soal apa penilaian saya, silahkan saja orang berekspresi dengan apapun. Cuma kalau saya dalam berkampanye di pemilu manapun ya, baik 2009 ya kan, kemudian 2014, 2024 atau dan seterusnya atau pilkada, kita nggak pernah asal bukan ini, karena itu menunjukkan pesimisme. Jadi orang yang sudah hopeless, sudah tidak punya harapan, jadi tidak lagi dia berani mempromosikan dirinya. Kan kampanye ini kan kontestasi gagasan, visi, misi, dan program. Kalau misalnya nggak suka dengan paslon nomor 2, cukup saja bilang, misalnya dia mendukung paslon 1 atau 3, pilih salah satu, ya kan, menangkan yang dia dukung, dengan sendirinya yang nomor 2 tidak akan menang. Tapi logika orang bisa berbeda-beda ya, ini politik, kita saling menghormati. Kalau kami lebih memilih fokus ya, menangkan Prabowo Gibran. Oke, usai debat hingga saat ini nampaknya makin percaya diri 02? Ya kalau percaya diri pasti semua, kalau Anda tanyakan ke kami, apalagi kami ini tim pemenangan ya, tim kampanye nasional ya, tentu kami sangat percaya diri karena kami kan lihat
data, dan kalau saya kan orang lapangan, Pak. Ya, tiap hari saya ketemu rakyat nggak kurang dari 2.000 orang setiap hari. Ya, kita keliling dari pagi sampai petang. Energi yang saya rasakan jelas ya, menginginkan Prabowo Gibran yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Bang Habib, rasa percaya diri ini atau mungkin muncul karena usai ada upaya dukungan juga salam 2 jari muncul dari dalam mobil kepresidenan? Apapun ya, gini, berbagai bentuk pelanggaran, dugaan kecurangan, macam-macam saya pikir tidak cukup hanya kita pergunjingkan. Saya sendiri nggak lihat. Kalau memang melihat hal tersebut, baiknya kita semua membuat laporan, ya. Kalau dianggap pelanggaran tentu ada aturannya apa, ada sanksinya, dan ada tempat untuk melaporkannya. Sesimpel itu kita berdemokrasi sudah lengkap ya. Ini semua paslon ada di kontestasi ini didukung oleh semua partai politik. Di belakangnya ada partai politik. Semua partai politik itu adalah yang membuat undang-undang pemilu dan menyepakati undang-undang ini mau dirubah atau tidak. Lalu semua partai politik itu mempunyai mandatori untuk melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek jalannya pemerintahan. 2 atribusi itu ya, 2 alat tersebut membentuk undang-undang dan melakukan pengawasan bisa kita maksimalkan masing-masing. Itulah cara kita berdemokrasi. Baik, kita ke Bang Eriko, semua ada landasannya Bang. Bahkan ketika kemarin sempat ramai pasal 299 Undang-Undang Pemilu, Presiden bisa turun tangan, bisa langsung berkampanye dan juga posisinya memihak. Bahkan yang sekarang lagi rame, Presiden Jokowi juga ini konteksnya kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Ke wilayah yang mungkin selama ini dianggap adalah kandang banteng Bang Eriko. Khawatir Bang, suaranya akan disusul? Dan memang sekarang faktanya 02 yang unggul, Bang Habibur Rahman ya, Bang Eriko. Nah, kalau mau cerita bicara unggul, sekarang sudah beredar apa yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali. Itu jelas nyata. Ini juga adik-adik mahasiswa kan juga memahami betul yang namanya statistik, yang namanya survei. Survei itu bisa dikondisikan. Tidak percaya? Kita bisa buktikan. Kalau itu dipengaruhi. Tim Anda kan juga melakukan survei, Bang. Loh, justru karena itu kami tahu bahwa hasil surveinya tidak seperti itu. Lihat saja survei Roy Morgan yang sekarang. Nah, nanti dikatakan, oh survei Roy Morgan tidak bisa dipegang. Ini bergantung kepada persepsi masing-masing. Tetapi memang kita harus akui secara jujur bahwa mempengaruhi narasi-narasi satu putaran itu terlihat betul. Itu tidak bisa disembunyikan lagi. Dan itu Profesor Effendi Ghazali menyampaikan secara langsung bahwa hasil-hasil survei itu kan seharusnya disampaikan. Siapa yang membiayai? Betul nggak adik-adik mahasiswa? Itu kan harus transparan. Sama seperti saya sama Bung Bestari, sama Bung Habibur Rahman. Kami kan harus menyampaikan laporan kekayaan, LHKPN. Apa bedanya? Kita harus transparan. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa melihat. Bisa melihat sejauh apa sebenarnya data-data yang diberikan ini sesuai nggak dengan pemesan yang dilakukan ini. Nah itu terlihat betul. Tidak bisa lagi karena rakyat Indonesia ini sudah pintar. Nah perkara apakah masih unggul? Ini kan lihat situasinya sekarang. Kalau survei Anda bagaimana Bang Eriko? Kalau survei kami itu sudah disampaikan Mas Andi Wijayanto bahwa memang betul pasangan kedua masih unggul. Tapi tidak seperti itu. Dan juga pasangan nomor 1 dan 3 itu juga tidak terlalu jauh tertinggalnya seperti itu. Dan kalau ini sekarang ada tadi salam apa? 4 jari itu. Jangan-jangan nomor 1 sama nomor 3 yang maju ke putaran kedua jangan bilang tidak mungkin. Yang tidak mungkin di dalam dunia politik hanya menghidupkan orang mati. Itu pasti tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi yang lain siapa bilang tidak mungkin? Kalau kita melihat perkembangannya ini hari ini. Nanti Mas Eko yang bisa menjelaskan lebih tepat ini. Ini di Gunung Kidul sudah lihat viralnya tadi. Bagaimana orang yang membentangkan spanduk mau ditangkap begitu saja. Dan dibela oleh anggota DPRD kita, Ketua DPRD Gunung Kidul, Mbak Enda. Itu nyata. Nanti adik-adik mahasiswa dan seluruh penonton TV One bisa search sendiri. Seperti itulah kondisinya sekarang. Nah, kalau kita perhatikan dengan kondisi seperti itu, apa tidak akan terjadi decline, penurunan? Betul tidak? Karena pemilunya harus jujur, harus adil, harus langsung, umum, bebas, rahasia.
Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sudah kekhawatiran yang berlebihan. Sebenarnya kan kalau unggul biasa-biasa saja. Kita kalau unggul kita diam-diam saja, toh nanti akan menang. Betul tidak? Itu logika sederhana. Tapi hari ini LSI DNIJA merilis Bang angkanya 50,6 atau 50,7% Nah, per hari coba. ini. Saya ini berulang-ulang di seluruh media TV di Desember, termasuk di TV One. Saya prediksi, ginilah, saya duga, bukan karena saya Eriko Sotarduga. Saya menduga-duga awal Januari, pertengahan Januari akan mendekati 50%, bahkan lebih dari 50%. Dan nanti lihat nih adik-adik, lihat nih para penonton TV One. Februari nanti sudah lebih dari 50% semua lembaga survei itu, bahkan mendekati 60. Why? Coba. Bang Habibur Rahman sampai angkat tangan. Nah, sekarang begini, tadi nyebutkan apa surveinya? LSI DNIJA. Nah, coba LSI tanyakan DNIJA. siapa yang membiayai. Ayo. Dan nanti saya Bung Habibur Rahman, nanti saya akan sampaikan kepada fraksi kami di periode mendatang, agar seluruh survei harus menyampaikan siapa yang membiayai. Tidak boleh lagi mengatakan ini membiayai. Tidak ada yang bisa membiayai dirinya sendiri, kecuali apa? Litbang Kompas. Why? Karena dia memang punya anggaran untuk itu. Kalau yang lain, survei nasional, Mas Bambang Pacul sudah menyampaikan minimum 1,2 miliar. Ada yang mampu menyelenggarakannya sendiri. Nah, jadi tanyakan sama LSI, DNIJA, siapa yang membiayai? Ayo dibuka. Anda nuduh siapa di sini, Bang? Loh, saya tidak ada menuduh. Kan tanyakan. Tadi kan menyampaikan kan? Nah, TV One menyampaikan LSI DNIJA. Nah, ayo kita tanyakan kepada saudaraku LSI DNIJA. Siapa yang membiayai? Nah, ayo adik-adik mahasiswa berani nggak menjawab? Bang Eriko, berani nggak transparan? Bang Eriko, mungkin mereka punya metodologi, mereka punya margin of error, tapi kalau Bang Bestari Barus, apakah khawatir dengan angka yang sangat tertinggal, cukup jauh Bang selisih dengan survei yang sudah bertebaran saat ini Bang? Dari banyaknya survei, mungkin 02 yang mayoritas unggul, Bang Bestari. Terima kasih. Pertama kita ditonton mahasiswa ini ya. Artinya adik-adik mahasiswa ini bisa menjadi tesis yang baik sekali melihat apa yang terjadi, rentetan peristiwa sampai dengan hari ini 14 hari ya menjelang pemilihan di tanggal 14 Februari nanti. Itu yang pertama. Banyak hal yang mungkin apa yang dipelajari oleh adik-adik mahasiswa ini kok agak berbeda ya dengan kenyataan lapangan begitu. Mungkin itu bisa menjadi referensi nih cerita-cerita ini. Berikutnya tentang hasil survei. Ya memang tadi saya ingin juga menyampaikan tentang siapa yang membiayai. Tapi dari kacamata kami, Litbang Kompas cukup terpercaya. Dan ketika Litbang Kompas memberikan angka 39, saya pribadi sujud syukur. Alhamdulillah terbuka pintu kemenangan bagi 01. Kenapa demikian? Memang sebagian masyarakat berpikir bahwa 39 itu besar. Gitu. Pak Anies di 16. Kemudian Pak Ganjar di 15. Wah, paten ini barang. Yang belum menentukan sikap lebih dari 11%. Artinya apa? Paslon yang didukung oleh kekuasaan yang katanya menurut survei kepuasan publik itu di angka 80%, ternyata ketika bersanding dengan paslon nomor 2, itu nggak bisa lebih dari 60%. Jadi yang harus kami khawatirkan apa hari ini? Gitu. Tapi yang lebih kami pikirkan adalah hari ini bagaimana berkoalisi dengan rakyat, gitu, tanpa kemudian kita membuka ruang sementara waktu ini untuk berkomunikasi politik dengan yang manapun dari pasangan paslon ini. Kita konsentrasi membawa paslon kami naik ke putaran berikutnya, either itu menang satu putaran juga, kan seperti itu. Nah, oleh karenanya ya banyak sekali survei. Oke, ada yang mengatakan 50% plus 1 sudah lewat dari 50%. Itu pun angka menyedihkan menurut kami ketika kekuasaan ada di sebelah situ. Seharusnya 65 ini. Jadi nggak ada kekhawatiran kami terhadap itu. Belum lagi kalau kita membedah tadi kaitannya dengan siapa yang membiayai ini. Itu. Nah, apakah kemudian, ini sering terjadi pertanyaan, bagaimana kemudian yang harus dibenarkan,
Yang 45, 43, 39 atau yang 50 point something? Yang mana yang benar? Yang 50 berani nggak menyalahkan ini? Yang ini berani nggak menyalahkan ini? Nah, jadi kalau dibilang ini semuanya berlandaskan kepada nilai-nilai akademis, yang mana kemudian ini? Masa mendeskripsikan satu benda bisa berbeda gitu nilainya. Padahal sama orangnya, orang-orang Indonesia juga yang disurvei. Nah inilah, maka dari itu saya kira, ya bolehlah. Survei-survei ini juga perlu ruang dalam demokrasi kita, ya. Kita berikan itu satu ruang, sebagian ruang kepada mereka. Namun kami pun ya tentunya tidak perlu merilis-rilis apa yang telah kami lakukan dan apa yang kami dapatkan dari hasil yang kami lakukan sendiri. Tanpa harus mengasih tahu orang, woi kami udah segini, takutlah kalian. Ya untuk apa, mau takutin apa? Gak ada gitu. kekhawatiran sama sekali ya Bang Bestari? Tidak ada, kami ingin cepat tanggal 14 ini. Supaya itu betul-betul menjadi hari perubahan bagi masyarakat Indonesia. Bang Bestari, gak ada kekhawatiran meskipun juga sedang ramai Bang, bahwa bus untuk kampanye Akbar Capres 01 ini di JIS mendadak dibatalkan. Iya, oleh siapa? Nah, ada upaya itu Bang? Oleh melihat- siapa? Pembatalan sepihak, Bang. Informasi Makanya saya tanya pembatalan kepada Anda, sepihak. Bang. Semakin mengkonfirmasi kekhawatiran yang sangat besar dengan kehadiran masyarakat untuk kampanye yang paling ujung nanti. Itu mengkonfirmasi ada yang merasa takutkah, ada yang terintimidasi, sehingga ada hal-hal yang harus dilakukan membuat ini menjadi sepi. Tapi ternyata Maria, Masya Allah, bahkan sampai hari ini mereka masih minta, kami akan datang dengan cara kami. Jangan larang kami masuk ke Jakarta. Begitu kira-kira yang Bang Bestari disampaikan kepada 01 kami. mengklaim sambutannya begitu meriah. Iya. Begitu juga 03 dan juga 02. 02 Kami tentunya. punya gambaran ketika kampanye Akbar itu sedang berlangsung. Jadi bukan hanya angka statistik yang berbicara, tapi visual di TV One. Sesaat lagi kita bahas di Catatan Demokrasi pemirsa.